Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nanda Haikal Musja, Yupia Rusmalina, dan Saiful Anwar. Di sini kami akan mempresentasikan perubahan yang gagal yang terjadi pada sebuah perusahaan. Di sini kami mengambil studi kasus kegagalan pada PT XL Axiata dalam melakukan merger. Langsung saja ke slide pertama, latar belakang. Salah satu keputusan investasi yang dapat digunakan perusahaan adalah dalam bentuk ekspansi, di mana perusahaan dapat memperluas dan mengembangkan usahanya. Salah satu strategi yang dilakukan adalah melalui merger. Alasan sebuah perusahaan memilih merger tersebut sebagai strategi mengembangkan usaha karena merger merupakan cara cepat untuk menciptakan nilai yang lebih besar bagi perusahaan. Selanjutnya, sejarah berdirinya PT XL Axiata Tbk. Pertama, XL Axiata memulai usaha sebagai perusahaan dagang dan jasa umum pada tanggal 6 Oktober 1989 dengan nama saat itu PT Graha Metropolitan Lestari. Kemudian pada tahun 1996 XL memasuki sektor telekomunikasi setelah mendapatkan izin operasi GSM 900 dan secara resmi meluncurkan layanan GSM melalui perjanjian kerjasama dengan grup Raja Wali dan 3 investor asing. Ketiga investor asing tersebut yaitu Ninex, AIF, dan Mitsui. Kemudian nama perseroan diubah menjadi PT XL Komindo Pratama. Pada September 2005, XL melakukan penawaran saham perdana atau IPO dan mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta yang sekarang dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia. Lanjut ke slide selanjutnya, identitas PT XL Axiata Tbk. PT XL Axiata Tbk berdiri pada tanggal 6 Oktober 1989 berdasarkan Akta Pendirian nomor 55 tanggal 6 Oktober 1989 sebagaimana diubah oleh Akta nomor 79 tanggal 17 Januari 1991. Kemudian dibuat di hadapan Rahmat Santoso SH Notaris di Jakarta dan telah diusahakan oleh Menkumham berdasarkan keputusan nomor 7 Tua strip 515 HT 0101 TH 91 tanggal 19 Februari 1991 dan didaftarkan dalam daftar perusahaan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai tambahan, modal dasar PT XL Axiata Tbk sebesar Rp 2.265 miliar dengan modal ditempatkan PT XL Axiata Tbk sebesar 853 miliar 449.166.700 rupiah. Saham PT XL Axiata Tbk dicatatkan di bursa pada tanggal 29 September 2005 dengan kode saham IXCL. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yupia Rusmalina. Saham PT XL Axiata yang dimiliki oleh Axiata Investment sebesar 66,5%. Axiata Investment merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Axiata Group.
Mengapa terjadi perubahan? Pemicunya adalah karena XL merespon perubahan teknologi. Kedua, tantangan industri telekomunikasi yang berat dari kompetitor di masa depan dan fokus pada penciptaan nilai berupa branding logo. Hambatan perubahan yang dihadapi XL adalah menentukan langkah kepada Axis. Setelah XL melakukan akuisisi, XL akhirnya menghapus nama Axis karena nama Axis besar dan memiliki pasar yang berbeda dengan XL, di mana Axis adalah provider seluler dengan tarif rendah. Nah, jenis perubahan yang terjadi. Perubahan interorganisasi berupa merger. Ada banyak konsep definisi mengenai merger dan akuisisi, tapi secara umum, merger dapat didefinisikan sebagai gabungan antara dua organisasi atau lebih, yang dimana hanya ada satu perusahaan yang bertahan. Nah, tujuan perubahannya yaitu meningkatkan skala ekonomi, mengurangi tingkat persaingan, dan meningkatkan. Selanjutnya adalah bagian pembahasan. Jadi perusahaan XL dan Axis ini melakukan perubahan organisasi antara dua perusahaan dengan melakukan merger. Kenapa XL dan Axis memilih untuk melakukan merger ketimbang memilih untuk menggunakan akuisisi? Karena adanya beberapa alasan. Salah satunya adalah masalah pembiayaan yang cukup besar untuk melakukan akuisisi. Di bawah ini adalah tujuan yang sudah dijelaskan tadi. Ada 3 tujuan, yaitu pertama meningkatkan skala ekonomi, kemudian mengurangi tingkat persaingan, dan meningkatkan efisiensi. Untuk meningkatkan skala ekonomi ini, mereka bertujuan agar dengan dilakukannya merger, mereka berharap nilai pasar mereka bisa terus meningkat, kemudian ukuran pasar juga bisa terus meningkat sehingga skala ekonomi bisa ditingkatkan. Kemudian dengan dilakukannya merger, maka jumlah pesaing akan berkurang satu, yaitu Axis tadi, karena dilakukannya merger terhadap kedua perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan efisiensi, karena dengan dilakukannya merger, manajemen dari kedua perusahaan akan digabungkan dan sama-sama melakukan manajemen terhadap perusahaan tersebut, sehingga akan menjadi lebih efisien dalam melakukan manajemen. Nah, dalam tabel ini bisa dilihat kondisi keuangan dari perusahaan XL dan XL Axiata ketika sebelum merger dan setelah merger. Ada 8 yang dinilai di sini. Pertama ada net profit margin, hasilnya mengalami penurunan setelah dilakukan merger. Kemudian gross profit margin juga mengalami penurunan, total asset turnover juga mengalami penurunan, kemudian fixed asset turnover juga mengalami penurunan. Lalu debt ratio atau rasio hutang mengalami kenaikan sebesar 0,45%. Kemudian debt to equity ratio juga mengalami kenaikan yang cukup besar. Dan ada 2 yang mengalami nilai yang positif, yaitu current ratio dan cash ratio. Nah, di sini bisa dilihat ada 6 dari 8 penilaian keuangan yang memiliki nilai yang negatif. Nah, dari penilaian keuangan tadi, apakah dapat dikatakan bahwa merger tersebut efektif atau tidak? Mengenai efektivitas bisa kita lihat dari apakah tujuan perusahaan tersebut melakukan perubahan bisa dicapai atau tidak. Jika dilihat pada tujuan perubahan, yaitu pada poin pertama untuk memperbesar skala ekonomi atau meningkatkan skala ekonomi, maka
perubahan tersebut masih belum efektif karena berdasarkan tabel yang ditampilkan sebelumnya, yaitu ada 6 dari 8 penilaian keuangan yang mengalami penurunan atau menunjukkan dampak yang negatif. Itu artinya tujuan yang pertama, yaitu meningkatkan skala ekonomi, masih belum bisa dicapai dengan baik dengan melihat penilaian keuangan tersebut. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa perusahaan XL dan XL Axiata telah gagal dalam melakukan merger meskipun bukan kegagalan yang total. Dari sini perusahaan masih belum mendapatkan hasil yang maksimal, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti contohnya karena faktor pesaing yang semakin kuat, kemudian adanya kebingungan di dalam internal perusahaan itu sendiri karena adanya perubahan. Karena dengan adanya perubahan sudah tentu lingkungan kerja dari setiap karyawan akan ikut berubah, sehingga secara keseluruhan perusahaan akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi terhadap situasi tersebut. Kemudian untuk sarannya, kami di sini memberikan saran agar perusahaan kembali mempertimbangkan keputusan tersebut, atau perusahaan kembali melakukan perubahan organisasi secara internal dengan memperbaiki situasi yang ada di dalam organisasi, atau bahkan juga bisa kembali melakukan merger dengan perusahaan yang lebih besar dari Axis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.